Salam olahraga, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya John Felix Warus dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, research and development, manajemen dan pendidikan. Lingkup manajemen pendidikan di Indonesia. Lingkup manajemen pendidikan di Indonesia itu ada di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan institusionalnya itu untuk jalurnya terbagi 3, formal, non formal, informal, dan jenjangnya memiliki jenjang dasar, jenjang menengah, jenjang tinggi, dan jenisnya yang pertama untuk umum, kejuruan, vokasi, profesional, akademik, keagamaan, dan khusus. Manajemen sistem pendidikan. Di kondisi normal kita akan melakukan tatap muka, tapi untuk kondisi COVID-19 ini kita melakukan secara daring atau tatap layar, dan untuk new normal kita melakukan blended. Dengan pembelajaran daring maka perlu diteliti yang pertama model pendidikan baik formal, non formal, dan informal. Yang kedua model pengelolaannya. Yang ketiga, jumlah dan kompetensi kepala sekolah. Yang keempat, jumlah dan kompetensi guru. Yang kelima, model bangunan pendidikan. Keenam, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Ketujuh, sistem evaluasi atau ujian. Yang kedelapan, pembiayaan pendidikan. Yang kesembilan, model pengawasan dan penjaminan mutu. Macam metode penelitian ada terbagi 3, net to know, net to do, dan net to choose. Net to know terbagi untuk 3 metode, yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif, dan mixed metode. Net to do juga terbagi atas 3, yaitu research and development, action research, operation research. Yang ketiga net to choose terbagi menjadi 2, evaluation research, policy research. Metode penelitian terbagi menjadi 3, kuantitatif, kualitatif, dan mixed methods. Untuk melakukan metode kuantitatif, kita akan melakukan survei dan eksperimen. Dan untuk kualitatif, kita harus melakukan etnografi, gender theory, case studies, phenomenological, narrative research. Untuk mixed metode, terbagi sequential, exploratory, dan exploratory. Dan untuk concrete, triangulation, embedded. Level penelitian S1, S2, dan S3. Jadi untuk program S1 itu hanya untuk mengaplikasikan IPTEK dalam keahliannya. Jadi untuk S1-nya hanya mengaplikasikan, untuk S2-nya itu mengembangkan IPTEK hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji dengan pendekatan inter atau multidisipliner. Jadi untuk S2-nya itu kita disuruh untuk melakukan innovation pengembangan IPTEK. Program doktor itu ciptakan IPTEK hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji dengan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Tujuan umum penelitian. Ya, tujuan yang pertama itu kita melakukan menggambarkan. Setelah kita menggambarkan, kita membuktikan teori yang sudah ada. Setelah membuktikan, kita mengembangkan, baru menemukan, dan menciptakan. Tapi kita juga bisa setelah membuktikan teori yang sudah ada, kita bisa membuktikan pemikiran baru dan langsung menciptakan. Metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, pengembangan IPTEK berdasarkan teori pemikiran yang diuji. Jadi langkah-langkah metode kuantitatif itu pengukuran, pembuktian hipotesis. Setelah pembuktian hipotesis, teori yang sudah ada, sebagian pemikiran baru, semua pemikiran baru. Metode penelitian eksperimen. Metode eksperimen, pre-eksperimental, true eksperimental, faktorial eksperimental, quasi eksperimental. Metode penelitian survei, kita membutuhkan populasi dan sampel, di mana populasi itu adalah keseluruhan daripada sampel
yang bisa saja bukan hanya orang, tapi juga bisa menggunakan benda. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Jadi sampelnya itu deskriptif, komparatif, asosiatif, atau bisa struktural. Teknik sampling. Teknik sampling terbagi atas dua, probability sampling dan non-probability sampling. Di dalam probability sampling ada yang dinamakan simple random, stratified random, area random. Non-probability sampling terbagi menjadi tiga, purposive sampling, snowball sampling, sampling accidental. Pertimbangan menentukan jumlah sampel bisa kita lihat dari level of precision atau persen sampling yang gagal atau error, confidence level atau persen kepercayaan, dan yang ketiga degree of variability. Perhitungan sampel bisa kita perhitungkan dari jumlah populasi tidak diketahui atau infinited, atau kita juga bisa melihat dari jumlah populasi diketahui atau finite. Analisis data kuantitatif dengan statistik bisa dilakukan dengan deskriptif dan inferensial. Inferensial terbagi menjadi dua, parametris dan non-parametris. Cara menganalisis data dengan cara menggambarkan dan menguji hipotesis. Menggambarkan perhitungan rata-rata dan sebagainya, perhitungan persentase. Pengujian hipotesis, hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis asosiatif, PATS, SEM. Metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menggambarkan ilmu berdasarkan fakta hasil eksplorasi. Jadi langkah-langkahnya itu melakukan eksplorasi, menemukan itu dalam maksud sudah diketahui, sebagian sudah diketahui atau belum diketahui. Langkah-langkah penelitian kualitatif, potensi masalah, rasa ingin tahu, kajian teori, bekal penelitian mengenali objek yang diteliti dan bekal untuk analisis, menentukan key dan special informant, pengumpulan dan analisis data selama di lapangan, analisis dan uji keabsahan data setelah dari lapangan, temuan penelitian, tema penelitian, laporan penelitian. Analisis data kualitatif, model Spartley, analisis domain, mendapatkan gambaran umum tentang objek yang diteliti, menemukan beberapa domain dengan grand tour dan miniature observation. Analisis taksonomi, domain yang telah dipilih dijabarkan ke yang lebih rinci untuk mengestruktur internal dilakukan dengan observasi terfokus. Analisis kompensial, menemukan ciri spesies pada setiap struktur dengan mengkontrakkan antara elemen dengan WWCR the observers the seleksi atau contrast question. Analisis tema kultural, menemukan hubungan antara domain dan domain dengan seluruhan, selanjutnya dinyatakan dalam tema atau judul. Proses data kualitatif, proses proposal pertama itu proposal penelitian, memasuki objek penelitian, mengumpulkan data, deskripsi data mentah, reduksi data, kategori data, hubungan antar kategori. Pengujian kredibilitas data, perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, member check. Metode penelitian kombinasi. Pandangan metode kombinasi terhadap realitas. Setiap realitas mengandung nilai kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif, yang pertama volume, kedua berata. Aspek kualitatif, yang pertama rasa, yang kedua penampian. Sequential explanatory, yang pertama kuantitatif, yang kedua kuantitatif, dan ketiga kombinasi. Metode penelitian kombinasi, design sequential exploratory. Sequential exploratory, kuantitatif, kombinasi. Metode penelitian dan pengembangan. Research artinya meneliti, menghasilkan rancangan produk, development, membuat produk, dan mengujinya secara berulang-ulang. Metode research
populasi, sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, desain. Sedangkan untuk development, cara membuat produk dan pengujian produk. Langkah-langkah penelitian work and goal. Untuk research and information. Tahap selanjutnya planning. Termasuk tahap setelah planning, pengambilan produk awal. Selanjutnya testing awal 1-3 school. Revisi produk. Development, uji coba lapangan utama 5-10, revisi produk siap operasional, uji lapangan operasional, revisi final, diseminasi dan implementasi. R&D Sugiono, spesifikasi produk, penelitian dan studi literatur, rencana produk, validasi rancangan, pembuatan produk, pengujian lapangan, produk 1, revisi produk 1, pengujian lapangan 2, revisi produk 2, pengujian produk 3, revisi produk 3, diseminasi. Meneliti menghasilkan rancangan tetapi tidak memproduk dan mengujinya. Tanpa meneliti hanya menguji produk yang telah ada, meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada, meneliti dan menciptakan produk baru. Produk utuh dan kompleks. Yang kedua, produk komponen yang kompleks. Ketiga, produk komponen sederhana. Keempat, produk utuh sederhana. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.